Selamat datang kembali di Gabutku. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan ceritanya bosku. Tidak perlu berlama-lama, kita lanjutkan baca cerita. Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1811. Sementara Harvey bergegas menuju ke ruang rawat rumah sakit, Larry membawa Fred bersama beberapa lainnya yang telah ditampar di wajah mereka setelah memfitnah Cynthia dan secara tidak bermoral duduk di pintu masuk suite rumah sakit. Awalnya penindasan Harvey ke Hengdian World Studios sebelumnya membawa studio tersebut ke ambang kebangkrutan. Tapi setelah mendapat dukungan dan suaka dari salah satu dari 6 pangeran Mordu, Elias Patel, Larry jadi sangat bersemangat. Larry bahkan tidak perlu repot-repot untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada Harvey, dia langsung membawa orang-orangnya untuk memamerkan kekuatannya. Fred adalah karakter yang sangat kecil, tapi tidak hanya dia menendang troli pasien ketika dia sampai di rumah sakit, dia bahkan mengusir pasien sepenuhnya. Ketika mereka semua sampai di ruangan Cynthia, mereka bahkan meminta Harvey untuk keluar dan minta maaf. Rumah sakit benar-benar kacau. Para pasien bersembunyi di belakang, tidak ada dari mereka bahkan berani mendekati masalah. Old Niner, George, dan Tyson ada di kamar sakit Cynthia. Old Niner sudah siap untuk membuat anak buahnya berurusan dengan Larry dan pengikutnya, tapi dia menahan diri setelah menyadari hal itu, mereka sedang berada di Mordu dan bukan Bakut. Dia kemudian mencondongkan tubuh tepat di samping Tyson dan berbisik, "Tyson, Mer. York meminta kami untuk mengawasi Cynthia, tapi apa telah terjadi? Sekelompok badut datang bertindak seperti ini. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Haruskah kita membunuh mereka?" "Membunuh mereka," Tyson dengan tenang berkata, lalu menyipitkan matanya. "Bisakah kamu berhenti berbicara tentang membunuh setiap saat? Selain itu, kami di Mordu, bukan Bakut. Kita seharusnya sedikit lebih berhati-hati karena ini bukan wilayah kita." Old Niner sedikit membeku, lalu mengangguk tanda setuju. "Kau benar sekali, Tyson. Tapi jika kita hanya melihat saja orang-orang ini bertindak seperti ini, bukankah itu akan mencemarkan nama baik Tuan York? Akankah orang-orang mulai berpikir seperti itu?" Dia mudah diganggu. Tyson kemudian dengan bercanda menjawab, "Apakah ketenaran sangat penting bagi kita berdua sekarang? Tuan York bukan tipe orang yang peduli tentang ini juga. Kamu harus tenang, aku sudah memberitahu Tuan York perihal kejadian ini. Yang perlu kita lakukan adalah melindungi Nona Zimmer. Adapun orang-orang di luar ini, mereka kemungkinan besar akan diberi pelajaran oleh Tuan York sama seperti sebelumnya, hingga mereka kembali untuk memanggil orang yang mendukung mereka dan mendapatkan kembali martabat mereka. Kita seharusnya membiarkan mereka menjadi sombong dan melakukan semua yang ingin mereka inginkan." Tuan York datang ke Mordu untuk membangkitkan kekuasaan, menjadi peringkat teratas. Itu sebabnya kita tidak harus menjadi pusat perhatiannya dengan hal-hal seperti ini. Setelah mendengar ajaran Tyson, Old Niner menunjukkan kekaguman. Tidak heran Tyson adalah rajanya jalan-jalan di Bakut. Meski Old Niner sendiri adalah seorang bos, identitas mereka seperti siang dan malam. Dilihat dari kesenjangan dalam pengetahuan, ini sudah lebih jelas. George melihat pemandangan itu sambil penuh penasaran, lalu berkata, "Karena Tyson sudah mengatakan semua ini, sepertinya aku seharusnya melakukan sesuatu juga." George mencari beberapa cangkir kertas dan menuangkan air ke dalamnya, lalu membawanya ke depan Larry, yang sedang menyeberang di depan kamar rumah sakit, sambil tersenyum. "Terima kasih atas kerja keras kalian, semuanya. Kami sudah menghubungi Tuan York, dia akan segera datang. Kenapa kalian semua tidak minum untuk membersihkan tenggorokan Anda? Kamu keparat." Fred mengambil cangkir dan memercikkan airnya tepat ke wajah George. "Apakah kamu pikir kami datang ke sini untuk meminta makanan?" Bab 1812. Karena tindakan Harvey, Hengdian World Studios berada dalam kekacauan total. Dan sebagai salah satu orang yang menyebabkan situasi ini terjadi,
Fred bertemu dengan rentetan pertanyaan dari perusahaan itu sendiri dan membuatnya mengalami stres yang hebat. Dia meminta bantuan Larry untuk menginjak-injak seseorang hari itu, itulah sebabnya dia secara alami bersikap mendominasi saat ini. Fred telah memercikkan air ke wajah George, walaupun itu hanyalah salam pembuka. Masih ada lagi pertunjukan yang bisa ditampilkan setelahnya. Beberapa selebriti wanita yang mengikutinya menunjukkan wajah syarat penghinaan. Harvey telah menyinggung Larry dan Hengdian World Studios. Ini bukan sesuatu yang dengan beberapa gelas air jatuh ke wajah sudah bisa menyelesaikan masalah. Larry melihat pemandangan itu dengan acuh tak acuh sambil menyilangkan kakinya dan menghisap cerutunya. Di matanya, dia harus menunjukkan sikap dominasi terhadap Harvey dalam kasus ini, agar orang mengira Harvey adalah orang yang mudah diganggu. George tidak marah sekalipun, dia menyeka air dari wajahnya dan dengan tenang berkata, "Direktur Miller, Anda terlalu serius tentang ini. Tidakkah kamu tahu bahwa kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja bersama? Ya, kamu sudah melolong di sini sepanjang hari. Tidak hanya pria ini tidak marah, dia bahkan mengambilkan air untukmu. Tidak apa-apa jika Anda tidak menerimanya, tetapi Anda bahkan memercikkannya ke seluruh wajahnya. Apakah menurutmu itu tidak sedikit kasar? Itu benar. Anda tampak seperti pria terhormat di luar, tapi kamu hanya seekor binatang di dalam. Orang sepertimu harus diberi pelajaran. Jika Anda semua dipukuli nanti, orang-orang bahkan tidak akan memanggil polisi untukmu." Setelah melihat George, yang hanya bersikap hormat terhadap keberadaan orang lain walaupun diperlakukan seperti itu, kerumunan rumah sakit itu tidak bisa membantu namun hanya bisa memendam kemarahan. Bagaimanapun, ini adalah rumah sakit. Fred terlalu keras, dan semua orang tidak bisa tahan dengan perilaku itu. "Diam." Wajah Fred segelap malam. "Kamu orang rendahan beraninya seperti itu di depan Tuan Chambers yang mulia. Biarkan aku memperingatkanmu baik-baik saja sekarang, kamu semua akan menuju ke ICU jika Anda terus menyemburkan omong kosong." Fred melakukan gerakan saat berada di tengah pidatonya, beberapa pria tinggi dan kuat bersetelan jas berjalan ke depan sambil merenggangkan leher mereka. Pemandangan itu membuat mata setiap pasien berkedut, mereka tidak punya pilihan selain menarik kembali pernyataan mereka. Larry sudah sangat tidak sabar. Dia melirik George, yang menunjukkan senyum hangat, lalu dengan dingin berseru, "Kapan Harvey York datang? Waktuku terbatas. Begitu juga kesabaran saya." Meskipun Larry tidak banyak bicara, masih ada aura kelas atas yang bisa dirasakan dari dia. Hanya dengan satu tatapan, dia mampu meredam orang dengan temperamen galaknya tanpa meledak dalam kemarahan. "Apakah kamu mendengar itu?" Tuan Chambers bertanya. "Kapan sampah itu, Harvey, akan ada di sini?" Fred menendang pintu bangsal dengan ekspresi yang sangat dingin saat dia meledak dalam kemarahan. "Waktu kita sangat berharga di sini, setiap menit akan membebani kita ratusan sampai ribuan dolar. Beraninya kau membuat kami semua menunggu di sini. Apakah kamu ingin mati?" Secara alami, Fred mencoba meminjam wewenang Larry untuk menebus martabat saat dia kalah sebelumnya. "Tolong minggir." Kerumunan yang mengelilingi bangsal terbelah, mengungkapkan bahwa ada seseorang masuk ke dalam. Itu tidak lain adalah Harvey sendiri. Dia masuk dengan acuh tak acuh lalu dengan tenang melirik pemandangan di ruangan dan sekeliling bangsal, lalu tenang setelah memastikan Cynthia baik-baik saja. "Jadi kamu akhirnya di sini, Harvey York." Fred segera memblokir jalan Harvey dan memberikan senyum yang menyedihkan. "Kupikir kau akan bersembunyi di dalam cangkangmu selamanya dan tidak pernah kembali." Bab 1813. Butuh sesuatu. Harvey tidak menunjukkan emosi, seolah-olah seperti menatap kucing dan anjing di jalan. "Harvey York, aku memperingatkanmu dengan benar sekarang. Aku tidak muncul di sini untuk memberitahumu seberapa kuatnya aku. Tapi aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku akan mengambilnya kembali apa yang menjadi hakku."
Kamu setidaknya harus membayar Hengdian World Studios kembali untuk ganti rugi kerugian kami 10 kali, tidak, bahkan 100 kali. Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan mematahkan kakimu sekarang dan melemparkanmu ke ikan-ikan. Fred menjadi sangat dominan kemudian. Setelah mengetahui bahwa Larry dilindungi oleh Elias Patel, satu dari 6 pangeran Mordu, Fred kemudian dipenuhi dengan keberanian. Dengan dukungan yang begitu kuat di belakang mereka, selama mereka tidak berselisih paham dengan pangeran Mordu lainnya, Fred akan bisa melakukan apapun yang dia suka. Fred adalah contoh kecil dari manusia yang mabuk kekuasaan. Beberapa selebritas wanita di belakang Fred memelototi Harvey dengan sinis. Pada awalnya, mereka mengira orang yang berani menantang Larry dan menyebabkan Hengdian World Studios masuk kekacauan total adalah ahli waris yang kaya atau selebriti yang sangat terkenal. Namun di luar dugaan, mereka tidak pernah berpikir bahwa lelaki biasa inilah yang menjadi penyebab semua ini. Para selebritas bahkan tidak akan menatap lelaki ini di jalan. Selain daripada menjadi sedikit lebih tampan dari yang lain, dia sepertinya tidak memilikinya bakat berharga lainnya. Bagi orang-orang seperti mereka, mereka lebih tertarik jika orang tersebut mengendarai Ferrari. Sifat baik, sopan santun dan tingkat pendidikan yang tinggi tidak berharga di mata mereka. Dan saat ini, Harvey pun tidak berharga di mata mereka. Dengan deduksi sederhana seperti itu, para selebriti lebih menghina Harvey. Mereka meliriknya dengan penuh ejekan dan jijik, seolah-olah Harvey sesuatu yang bisa diinjak-injak dan mati dengan mudah. Benar, apakah Cynthia masih berpura-pura tidak sadar? Cepat dan bawa dia keluar dari tempat tidur segera. Dia harus melayani saya dengan baik. Jika saya puas dengan bagaimana dia melayani saya tidak akan mempermasalahkan masa lalu lebih jauh. Jika tidak, aku akan membuatnya mati saat ini juga. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani melakukannya hal seperti itu hanya karena dia dalam rumah sakit. Temperamen yang tidak bermoral playboy merembes keluar dari Fred. Ikan kecil seperti Fred seharusnya tidak diberikan otoritas, karena dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain jika itu terjadi. Harvey tersenyum, lalu bertanya sambil kenyang rasa ingin tahu, sepertinya saya bahwa Direktur Mulia Miller tidak mau hidup lagi. Bagaimana Anda ingin saya menghadapinya kamu kali ini? Berurusan denganku. Fred tersenyum celaka. Harvey York, apakah kamu berani menyentuhku? Kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya akan terjadi dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Datanglah padaku jika kau berani. Saya memperingatkan Anda sekarang, jika Anda berani menyentuhku lagi, aku jamin kamu akan. Tamparan. Harvey sudah mengayunkan telapak tangannya di tangan Fred bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tamparan. Jadi bagaimana jika aku menyentuhmu? Tamparan. Apakah kamu sedikit lebih kuat dari sebelumnya? Tamparan. Apa yang akan kamu lakukan jika aku menyentuh kamu? Tamparan. Apa yang akan kau jaminkan? Sebuah tamparan di wajahmu. Harvey terus mengayunkan telapak tangannya ke wajah Fred, hingga membuatnya sangat bengkak dan memar. Kerumunan itu gaduh setelah melihat pemandangan itu. Dia kemudian menendang Fred tepat ke arah selebriti wanita. Selebriti itu menjerit ketakutan. Tepat setelah itu Harvey dengan tenang duduk di depan Larry tanpa menunjukkan emosi apapun. Bab 1814. Harvey mengambil salah satu cangkir yang telah diberikan George, lalu dengan santai meminum beberapa teguk untuk menyegarkan tenggorokannya. Setelah menyeka telapak tangannya dengan kertas tisu, dia lalu menyipitkan matanya ke arah Larry. Tuan Chambers, Anda tidak mengecewakan. Aku pikir kamu akan berlutut depanku sekarang. Aku tidak berpikir kamu masih bisa duduk setelah semua itu. Sepertinya aku tidak melakukan cukup baik untuk Anda setelah semua kejadian sebelumnya. Harvey mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan saat berada di tengah-tengahnya pidato. Beberapa saat kemudian, telepon Larry berdering sementara matanya panik berkedut. Berita buruk dikirim ke teleponnya saat itu.
Ekspresi Larry benar-benar mengerikan. Dia tidak mengira Harvey akan berlaku kasar bahkan pada saat ini. Harvey York, di mataku, kamu hanyalah seorang pemuda yang tidak mengenal rasa takut karena kurangnya pengalaman Anda, kamu tidak tahu batas Anda sama sekali. Setelah menarik napas dalam-dalam, Larry menghentikan Fred dan yang lainnya untuk menghindari amukan, lalu menatap Harvey dengan tatapan tegas di wajahnya. Di mata Larry, Harvey pasti selesai begitu Larry menunjukkan kartu trufnya. Jika itu terjadi, Larry tidak akan keberatan membuat Harvey berlutut dan menamparkan dia di wajahnya untuk belasan kali atau lebih. Tuan Chambers, bukankah Anda begitu tidak cukup dewasa untuk menyebabkan keributan besar di ruang publik seperti rumah sakit? Adapun Fred, apakah dia menghina Cynthia depan wajahku karena dia berpikir aku begitu mudah diganggu? Harvey menyipitkan matanya sambil melirik pada Fred, yang merangkak kembali, lalu dengan tenang berkata, "Fred Miller, aku akan melepaskanmu kali ini karena saya tidak mau menyebabkan keributan besar di rumah sakit. Saya sangat berharap bahwa Anda menghargai kehidupan Anda setelah ini. Jika ini terjadi lain kali, aku takut aku harus mendorong tubuh Anda ke dalam peti mati." Harvey berbicara dengan nada tenang tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Harvey merasa bahwa dia bersikap cukup baik terhadap ikan kecil, Fred, dengan hanya memberinya beberapa tamparan di wajahnya setelah dia menyalak dan membuat kekacauan besar seperti itu. "Kamu." Tangan kanan Fred gemetar sementara menunjuk Harvey, dia sangat ingin mengupas kulit Harvey saat ini. "Harvey York, kamu tidak akan pernah pergi tenang setelah ini. Benar, kamu akan mati sebelum kamu menyadarinya. Kamu dan kelompok orang biadabmu." Selebriti wanita memelototi Harvey, juga berpikir bahwa bajingan seperti itu harus dijadikan makanan ikan setelah memukul Direktur Miller tersayang mereka. Direktur Miller sangat berkuasa. Sutradara Miller adalah segalanya. Orang-orang yang menghina Direktur Miller harus dihukum mati. Harvey mengabaikan orang-orang tak penting ini dan kemudian melirik Larry. "Tuan Chambers, kami tidak perlu melakukan pembicaraan omong kosong sekarang, kan? Mengapa kamu di sini hari ini? Apakah kamu di sini untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Atau apakah Anda di sini untuk meminta penyataan? Jika kamu di sini untuk yang terakhir, aku khawatir aku tidak akan melakukan itu." Setelah melihat wajah acuh tak acuh Harvey, Larry duduk tegak dan menunjukkan ekspresi sedingin es. "Harvey York, terkadang lebih baik jangan bicara terlalu besar. Saya akan mengakui bahwa saya meremehkan Anda memang memiliki beberapa kemampuan dan kepercayaan diri. Sayang sekali, selain Dewa Mordu yang sebenarnya, kepercayaan diri saja tidak cukup bagimu untuk melawan mereka. Kamu bahkan tidak bisa memahaminya bahwa dewa yang mendukungku sekarang. Jika kamu melihatnya, kamu akan berlutut bahkan jika kamu tidak mau." Larry melambaikan tangannya saat di tengah pidatonya. Asisten pribadinya kemudian membawa sebuah kotak yang sangat indah dan membukanya perlahan di depan setiap orang. Sebuah lencana dengan nama saya, Patel, terukir di atasnya muncul. Lencana itu tampak sangat kuno, seolah-olah dibuat pada usia abad pertengahan. Lencana itu mewakili arti yang membuat siapapun menggigil sampai ke inti. Bab 1815. Patel. Setelah melihat lencana tersebut, Harvey kemudian bertanya sambil penuh rasa ingin tahu, raja keluarga Patel dari Golden Sands itu sudah tidak ada lagi. Betapa berwawasan. Larry mengacungkan ibu jarinya ke arah Harvey. Lencana ini milik pangeran dari keluarga Patel di Mordu, Pangeran Elias Patel sendiri. Dia juga salah satu dari 6 pangeran Mordu. Dia memintaku untuk membawa lencananya ke sini dan memberitahumu 3 hal. Nomor 1, hentikan penindasanmu melawan Hengdian World Studios. Nomor 2, bayar kami kembali untuk kerusakan 2 kali lipat. Dan nomor 3, berlutut di depan kami dan minta maaf. Dia akan membiarkan semua masalah selesai jika Anda bisa memenuhi ketiga tuntutan tersebut. Jika tidak, Anda dan orang-orang yang mengikuti Anda akan memiliki nasib yang lebih buruk daripada kematian.
Larry menunjukkan ekspresi sikap yang sangat dingin setelah dia selesai dengan pidatonya. Bagaimanapun, seberapa banyak orang yang bahkan dapat memiliki salah satu dari 6 pangeran Mordu sebagai pendukung mereka. Fred menutupi wajahnya dan berkata, Harvey York, karena Anda tahu tentang keluarga Patel, tentu Anda akan tahu orang seperti apa Pangeran Patel itu. Tanyakan pada orang-orang di belakangmu. Lihat apakah mereka pikir kamu bisa menantang Pangeran Patel itu sendiri. Tidak ada yang bisa melindungimu dari ini. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Terlambat saja sedikit, kamu tidak akan dapat melakukannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Fred benar-benar memamerkannya kekuatan orang lain, seolah-olah dia adalah Pangeran Patel yang legendaris. Setelah mendengar tentang Pangeran Patel, itu selebriti wanita semuanya tergila-gila mendengar namanya. Mereka tahu betul bahwa mereka akan mampu menjalani hidup mereka penuh kemuliaan dan kekayaan jika mereka menjadi wanita milik Pangeran Patel. Harvey berkata dengan tenang sambil penuh rasa ingin tahu, 6 Pangeran Mordu. Jadi saya harus melawan ini orang di sini di Mordu. Tapi kenapa menurutku gelar ini tidak terlalu bagus? Harvey dengan tenang. Dia sudah bertemu Lucas dan Terry. Ini adalah pertama kalinya Harvey mendengar siapa Elias, tapi dia tidak tertarik sama sekali. Di matanya, bahkan keluarga kerajaan Patel hanyalah orang biasa yang bahkan tidak mengerti apa-apa untuk tentang menulis keluarga. Berpikirlah sebelum berbicara, nak. Ada beberapa hal yang bisa Anda katakan, dan beberapa yang bahkan tidak boleh Anda bicarakan. Larry sepertinya tidak cukup puas dengan kesombongan Harvey. Aku mengerti bahwa pria muda sepertimu hanyalah orang bodoh dan sombong, berbicara besar hanya demi kebanggaan sendiri. Itulah sebabnya aku memberimu satu peluang lagi. Larry menjentikkan jarinya. Asisten pribadinya kemudian membawa sebuah daftar dan meletakkannya di depan Harvey. Setiap detail kerugian Hengdian World Studio tertulis di daftar itu dengan jelas dan rapi. Harvey kemudian dengan tenang berseru, jika saya tidak melihat dari dekat, saya akan berpikir bahwa Anda meminta saya untuk membayar Anda ganti rugi. Larry menyipitkan mata. Karena kamu menyebabkan masalah keributan sebesar itu, saham perusahaan kami telah sudah jatuh di bawah batas 2 kali. Kita kehilangan hampir 700 dan 782 juta dolar. Ditambah dengan kerugian lainnya, yang telah dijumlahkan. Itu sebabnya kamu harus membayar kami total 3,2 miliar dolar. Larry tidak marah saat itu, dia memandang rendah Harvey dengan tatapan lurus di wajahnya. Saya akan memberi Anda 1 minggu penuh untuk mendapatkan uang itu. Apakah ada masalah? Harvey terkekeh, hanya 3,2 miliar. Apakah Anda yakin tidak ingin lebih dari itu? Para selebritas memelototi Harvey penuh penghinaan setelah mendengar kata-kata itu. Apa gunanya berbicara besar dalam hal ini? Kau mau memberi lebih banyak. Kau pasti sudah gila bahkan mengatakan hal seperti itu. Kamu bahkan tidak tahu apa batasanmu, kan? Bertingkah pamer seolah-olah Anda seorang pangeran atau orang kaya. Bersambung.